Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, pagi Mas Dedi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Lancar semuanya proses ini? Alhamdulillah. Pendidikan kebendarannya? Sedang pusing mungkin ceritanya. Oh, gitu. Tapi happy, Bu. Tapi yang penting semangat terus. Tapi kan happy, Bu. tahap demi tahap selesai juga. Oke. Terima kasih semuanya, Bu, dan dukungannya selama ini. Iya. Saya sudah sampai ke modul 3 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin di pembelajaran. Nah, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, termasuk salah satu adalah kepala sekolah saya sendiri. Nah, terkait dengan dilema etika atau sebagai kepala sekolah tentu kan pernah mendapatkan keputusan harus memutuskan sesuatu di mana kalau keputusan diambil tentu akan merugikan yang satu. Kalau diambil keputusannya ini merugikan yang pihak satunya. Nah, itu pernah nggak Ibu bertemu dengan kasus seperti itu, Ibu? Pernah. Jadi gini ya, dalam menjalankan perannya seorang kepala sekolah, itu memang salah satu tugasnya dan itu sering ya. Itu memang bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu memang kita harus memperhatikan beberapa, nanti ada prinsipnya, kemudian paradigmanya apa, kemudian langkah-langkah yang diambil itu seperti apa. Kalau kita berbicara terkait dengan dilema etika, itu memang merupakan situasi yang benar dan benar ya. Betul. Intinya benar dan benar, tetapi kita harus benar-benar bisa memutuskan, memprioritaskan atau memilih salah satu dari benar lawan benar ini. Enak sih kalau misalnya kita lebih ke arah yang norma gitu, dan norma kalau misalnya itu kan benar sama salah itu lebih mudah. Tapi kalau terkait dengan dilema etika ini memang kita benar-benar harus melaksanakan, iya betul, harus jeli, harus telisik, harus teliti juga. Terus bagaimana sih latar belakang atau akar masalah dari kasus tersebut gitu. Oh, berarti selama ini berarti Ibu menggunakan pedoman ya kita harus jeli yang pertama, kemudian menggunakan pedoman-pedoman seperti pengambilan keputusan itu, paradigmanya juga itu ya. Di situ ada 4 paradigma ya. Jadi kita harus mengetahui, kalau bisa individu, kita harus tahu individu lawan masyarakat. Ya, betul. Nah, apakah keputusan itu kita mau lihat yang mana, lebih prioritas yang mana terkait dengan kasus yang kita hadapi. Jadi individu dengan kelompok ya atau masyarakat. Betul. Kemudian ada rasa keadilan versus versi dengan kasihan. Betul. Nah, itu yang sering. Itu kan sebenarnya sama-sama ini mau yang ini atau gimana gitu. Itu sering terjadi ya, Bu ya. Iya benar, betul. Kalau boleh tahu. Terus tadi saya lihat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah rasa keadilan dengan rasa kesetiaan. Betul. Nah, terakhir apakah itu kita mau melihat jangka panjang maupun jangka panjang. Jadi dalam pengambilan keputusan benar lawan benar itu kita harus bisa mengimplementasikan dari 4 paradigma tersebut. Berarti Ibu sudah menjalankan itu ya, Bu ya, dalam proses. Harus ya, Bu ya, malah harus ya. Sebenarnya lihat kasusnya dulu, jadi kita nggak saklek juga. Jadi kayaknya kasus ini bisa, yang ini tidak harus semua paradigmanya. Jadi kita melihat kasusnya itu seperti apa sih gitu. Berarti kita harus telusur terus ya, Bu? Iya betul. Baik. Kemudian selama ini untuk kasus-kasus mana, misalnya ada 2 kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu mengambil keputusannya, Bu? Kalau terkait dengan sama-sama pengambilan, kita lihat dulu ya kasusnya. Selain tadi kita melihat 4 paradigma itu, kita lihat kasusnya itu sebenarnya dampaknya ke arah mana sih? Apa individu atau menyeluruh atau berkelompok. Kemudian kita juga selain 4 paradigma itu, kita juga harus melihat dari prinsip ya. Prinsip ada 3 cara berpikir di situ. Jadi apakah kita mau mengutamakan kepentingan orang banyak? Jadi di situ kita individu versus. Kenapa ya melihat hasil akhirnya? Jadi berpikir berbasis dengan hasil akhir. Atau yang kedua kita berpikir dengan menggunakan cara berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketiga, apakah kita menggunakan dengan rasa peduli? Itu juga harus kita pertimbangkan selain dengan 4 paradigma tadi. Jadi, tapi intinya tidak kaku, kita lihat seberapa besar dari kasus tersebut. Berarti kita melihat bagaimana
kasus itu berjalan sebenarnya. Betul. Walaupun mungkin di awal, tapi kita juga harus berpikir, berarti kita harus memiliki intuisi juga ya. Ya betul. Untuk melihat kira-kira bagaimana nanti hasil akhirnya seperti itu. Ya. Bahkan kita butuh kayak kalau bisa indra keenam, ya kita bisa melihat aura-aura kasus yang ada di situ. Tapi itu ya tidak semua kepala sekolah bisa gitu. Tentu juga kita juga membutuhkan pertimbangan dari misalnya dari manajemen dan teman-teman wakam mungkin gitu. Iya betul. Jadi terkait dengan kasus, contohnya misalnya ada anak yang mengalami suatu kasus, itu memang tahapannya, jadi tidak langsung ke saya ya. Jadi misalnya ada anak mengalami kasus ini, nanti di situ kan anak punya orang tua, yaitu wali kelas. Wali kelas sudah bisa menyelesaikan, kalau memang belum, nanti akan menambah ke guru BPPK. Kebetulan Pak Didi sendiri guru BPPK-nya. Kemudian nanti ke atas lagi di manajemen. Kalau enggak ya nanti kita kumpul semuanya. Intinya ada step by step-nya. Tahapannya harus ke kepala sekolah. Walaupun kadang dalam situasi tertentu ada yang langsung ke kepala sekolah, padahal mungkin darurat. Jadi memang kepala sekolah itu harus bisa memiliki kompeten terkait dengan pengambilan keputusan. Apakah ini keputusan itu harus diambil cepat ataukah bisa dalam jangka panjang? Diulur gitu. Iya, tergantung kasusnya juga ya. Oke. Terus selama ini yang Ibu temui sebagai pemimpin di sekolah, apa tantangannya Bu dalam mengambil keputusan itu Bu? Tantangannya memang yang pertama tadi ya terkait dilema etika, itu lebih menantang dibanding dengan yang norma sosialnya. Iya benar. Benar salah jelas Ibu. Jelas ya betul, karena dalam pengambilan keputusan itu kita harus benar-benar melihat bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Jadi terkait dengan apa yang nanti kita putuskan, itu memang benar-benar bisa merefleksi integritas sekolah itu seperti apa sih. Kemudian nilai-nilai apa yang diterapkan di sekolah tersebut, dan keputusan kita itu juga nanti akan berpengaruh kepada rujukan yang nanti akan dilaksanakan oleh warga sekolah maupun lingkungannya. Jadi perlu sekali banyak pertimbangan. Kalau memang kasusnya besar ya kita perlu melibatkan tim manajemen. Tetapi kalau kasusnya kecil dan bisa diambil, ya bisa diselesaikan sendiri dalam butuh waktu yang cepat harus mengambil keputusan, ya harus diambil saat itu juga. Karena kadang sebagai kepala sekolah kadang ada yang maju langsung, kemudian di situ Bu saya ini, nah itu memang harus kadang, wah ini keputusan harus saat itu juga. Jadi saya cuma berpikir ini dampaknya tetap tersirat ya tadi ya dengan paradigma, kemudian cara berpikir yang bagaimana. Selain nanti juga ada langkah-langkah pengambilan keputusan, itu memang kita harus benar-benar bisa. Ya kadang kayaknya perlu dilatih juga. Kalau kita sudah terbiasa dalam pengambilan keputusan, nanti oh ya kalau kasus seperti ini langsung ya. Kemudian Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuknya seperti apa Bu? Kalau untuk jadwal khusus itu tidak ada ya, karena kasusnya itu kan juga apa kasusnya terjadwal kan? Insidental. Iya jelas insidental gitu. Jadi untuk terkait jadwal ini kapan ini ya kita nggak tahu, apakah mungkin di situ kan kasusnya juga datanya belum jelas ya. Tapi di sini kita harus memperhatikan tata kelola dalam pengambilan keputusan. Jadi di situ bagaimana sih kita menganalisa kasus tersebut, kemudian bagaimana kita mempertimbangkannya, dampaknya itu nanti kemana-mana kayak gitu. Terus terkait dengan kasus dilema etika, tentu kan setiap kasus yang Ibu putuskan kita mendapatkan pengalaman gitu. Nah itu pengalaman seperti apa yang Ibu dapatkan selama melaksanakan kasus dilema etika itu? Kalau terkait dengan pengalaman dalam menghadapi kasus dilema etika, ya ada sih. Jadi kadang kita, ini kira-kira mau ke arah pengambilan yang benar-benar jujur sesuai ini, ataukah ini karena ada nggak enak sama orang tersebut kayak gitu, ada rasa kesetiaan atau gimana kayak gitu. Nah di situ memang kita harus benar-benar mau milih yang ini apa yang ini, yang A apa yang B gitu. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan dampak tadi. Intinya walaupun itu sama benar sama benar, intinya seandainya saya memilih keputusan yang A, yang B itu tidak terlalu kecewa gitu. Jadi lebih baik sama-sama enak, walaupun nanti saya harus memutuskan yang A. Seperti itu. Lalu misalnya andai kata kita punya keputusan sama-sama membuat tidak enak, atau satu enak, yang satu yang nggak enak lah sedikit-sedikit. Bagaimana cara melakukan pendekatannya Bu? Kita
melakukan pendekatannya, yang jelas segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan hati ya, pendekatan hati itu lebih enak. Jadi misalnya ada kasus 2 orang, ini juga pernah 2 orang sama-sama posisinya guru di sini dan saya harus mengambil suatu keputusan. Saya telusuri dulu, sebenarnya kasus ini seperti apa sih? Saya melakukan coaching lah, melakukan coaching dengan yang A, kemudian kita panggil yang B dalam waktu yang berbeda. Setelah kita pelajari, kemudian kita pertemukan. Setelah dipertemukan, saling mengutarakan, dan di situ kita ambil suatu keputusan yang ya sama-sama, walaupun di satu sisi ada yang agak kecewa, tapi di situ sudah legowo lah karena udah dipertemukan ya seperti itu. Jadi akhirnya ya sama-sama menerima karena keputusannya seperti ini dan kita sampaikan dampak-dampaknya kayak gini jadi sama-sama enak. Intinya kita pakai pendekatan hati gitu. Berarti personal gitu. Iya, personal. Pertanyaan terakhir itu, ada pesan untuk saya terkait dengan pengambilan keputusan itu? Iya gitu. Terkait dengan Pak Didi yang sekarang lagi melaksanakan pendidikan guru penggerak, ini jelas nanti akan banyak sekali gemblengan ya. Dan di dalam prosesnya itu ada beberapa memang harus dan wajib mengambil suatu keputusan. Dan jadi dalam pengambilan keputusan itu tadi perhatikan 4 paradigma yang sudah saya sampaikan, kemudian 3 cara berpikir, kemudian ditambah lagi ada 9 langkah dalam pengambilannya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita mengenali nilai-nilai apakah itu yang bertentangan. Nah gitu memang harus kita kenal dulu. Kemudian setelah itu kita melihat menentukan pihak-pihak mana sih yang terlibat di dalam kasus ini. Terkait dengan pihak mana itu otomatis kan ada karakter A sampai Z yang sangat bervariasi di situ. Kemudian kita bisa menentukan atau mencari fakta-fakta yang relevan. Kemudian kita melakukan suatu pengujian, ya bisa dengan uji legal atau uji regulasi atau uji standar profesional. Kemudian kita juga menguji tadi ya antara benar dan benar, yaitu dengan menggunakan tadi 4 paradigma itu. Kemudian kita juga berusaha melaksanakan dengan menggunakan 3 cara berpikir tadi. Resolusi. Kita menerapkan 3 prinsip cara berpikir tadi. Kemudian kita juga perlu melakukan ada opsi trilema. Biasanya kalau dalam menghadapi suatu kasus A dan B ya biasanya ada 2 paket. Kita harus mencari barangkali ada sesuatu yang memang ada solusi pihak ketiga dan bisa jadi yang dipakai malah yang pihak ketiga itu ya tidak hanya yang opsi A kemudian B, tetapi bisa jadi yang dipakai keputusannya itu malah milih yang opsi C. Kemudian setelah kita memperhatikan langkah-langkahnya itu, kita mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan ini yang saya pilih sebagai keputusan terbaik. Itu belum selesai juga, masih ada tahapan. Bagaimana kita melihat keputusan tersebut dan merefleksi apakah keputusan yang saya ambil tadi sudah benar atau tidak, walaupun kita sudah menerapkan 4 paradigma, 3 cara berpikir itu berbasis apa, kemudian 9 langkahnya, tapi kita perlu adanya suatu refleksi. Ya seperti waktu kita mengikuti proses pendidikan guru penggerak itu ya, itu kan setiap apa-apa harus ada refleksi. Setiap satu kegiatan ada refleksi sehingga kita benar-benar menjadi lebih baik untuk kedepannya, kaizen atau berkesinambungan gitu, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan saya pesan dalam pengambilan keputusan itu benar-benar yang bisa tepat dan bijak. Kata kuncinya itu tepat dan bijak sehingga bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi khususnya kalau kita ya di SMK Negeri 1 Wanarja ini. Kalau secara umum ya adanya suatu perubahan paradigma mindset terkait dengan pendidikan. Itu terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih atas pesannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih dan terima kasih selalu untuk sudah mendukung kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak di tengah kesibukan Bapak sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Majenang. Mohon izin saya dari
calon guru penggerak angkatan 8 sudah sampai di modul 3.1 pengambilan keputusan siswa pemimpin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Kan Bapak selaku pemimpin tertinggi di SMK Muhammadiyah Majinang tentu pernah menghadapi permasalahan yang pelik, bahkan permasalahan yang mungkin membutuhkan berbagai macam pertimbangan sehingga menghasilkan keputusan. Nah, melihat itu semua selama ini bagaimana Bapak menghadapi kasus-kasus, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu? Ya, pertama dilihat dulu permasalahannya apa, terus nanti setelah itu memang kita berusaha lebih bijak, artinya dalam setiap mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan kita tidak hanya mengandalkan hanya benar dan mungkin ada dari sisi yang lain salah, tapi bagaimana berupaya bahwa dalam setiap permasalahan itu nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih secara bijak yang bisa diterimakan oleh banyak orang ataupun bagi orang yang tadinya kami permasalahan dan lain-lain. Jadi memang secara moral kita harus bisa mengedepankan dari sisi perasaan, artinya memang ada benar dan ada salah. Nah, pengambilan keputusan itu tentu kita melihat dari akar permasalahan dulu, dan disitulah nanti akan muncul keputusan yang bisa saling diterima seperti itu. Kalau misalnya saya boleh tahu terkait dengan permasalahan yang umum, yang permasalahan yang memang itu ada proses benar-benar itu, ada contohnya enggak Pak? Misalnya di sekolah yang umum, permasalahan yang umum saja, bukannya private begitu Pak? Kalau di kami sering sekali ketika setiap dalam musyawarah mengambil sebuah mufakat atau kemufakatan itu memang ada perbedaan-perbedaan atau perdebatan yang itu tentu harus kita musyawarahkan. Nah, masalah-masalah yang sering timbul di sekolah-sekolah itu biasanya memang diantara yaitu tadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan berbagai dimensi pemikiran yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kalau contohnya mungkin ketika dalam melaksanakan sebuah kegiatan, katakanlah kegiatan yang rutinitas, itu biasanya ada pendapat dari guru A, guru B yang berbeda, dan kita memang jalan keluarnya setiap ada kegiatan harus dimusyawarahkan. Itu contoh-contoh yang klasik lah, artinya yang setiap kita bisa jumpai di sekolah-sekolah itu memang adanya perbedaan-perbedaan yang itu biasanya justru adanya perbedaan itu semakin lebih indah, semakin lebih mengena. Artinya ada masukan-masukan yang sangat berarti untuk ke depan sekolah itu agar dalam setiap kegiatan apapun melibatkan banyak orang selalu menjadi tim yang sangat kuat manakala dimusyawarahkan. Itu baik. Artinya memang kuncinya adalah musyawarah ya, memusyawarahkan, mengedepankan nilai-nilai moral kita tinggi. Langkah-langkah prosedurnya seperti apa Pak untuk mencapai keputusan yang biasanya Bapak ambil sebagai? Kalau memang agak secara privat itu kami panggil satu-satu person. Tapi kalau sifatnya umum kita musyawarahkan dengan agenda bertahap. Artinya bertahap itu dari mulai akar permasalahan yang memang dibahas awal, terus setelah itu ada tindak lanjut dan evaluasi seperti itu biasanya. Gitu. Kemudian selama ini tantangannya seperti apa Pak untuk memecahkan kasus-kasus atau mungkin permasalahan-permasalahan yang muncul? Kalau selama ini ya itu tadi adanya banyak argumen-argumen yang berbeda. Tapi kalau kita satukan, dudukan bareng dengan teman-teman, ya pada akhirnya mereka memahami tujuan yang terbaik adalah bagaimana caranya agar sekolah itu semakin lebih baik seperti itu. Kalau Bapak biasanya ketemu dengan kasus yang misalnya benar-benar itu kan tentu harus ada satu yang kalah begitu. Ya, nah, untuk proses yang kalah ini misalnya yang kalah ini bisa menerima, kita identifikasi dulu permasalahan yang benar-benar bisa menimbulkan itu suatu bentuk kebenaran. Artinya
dalam pengambilan sikap keputusan itu memang harus kita dudukkan bersama, dan pada akhirnya salah satu di antara mereka bisa menerima dengan ikhlas seperti itu. Kemudian kalau dari keputusan-keputusan berbagai macam permasalahan yang sudah Bapak temui kan, yang namanya pemimpin pasti tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan, keputusan dan seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman yang diambil seperti apa Pak? Pengalaman Bapak yang bisa diambil dari keputusan-keputusan yang sudah diambil? Kalau selama ini sih alhamdulillah, ketika sudah kami putuskan, dalam arti memutuskan itu tidak sepihak dengan berbagai cara, apalagi kalau kami mengedepankan dari sisi moralitas atau kemanusiaan lah, artinya dari sisi bagaimana upaya agar mereka bisa menerima kondisi yang sebenarnya, maka selama ini mungkin tidak menjadi sebuah permasalahan yang begitu sulit atau mungkin bahkan nanti menimbulkan sebuah permasalahan yang timbul di kemudian hari. Jadi ketika sudah kami putuskan untuk mengambil keputusan itu dengan berbagai landasan, dengan berbagai pertimbangan, bahwa apa yang menjadi keputusan itu sudah kita sepakati dan bisa diterimakan oleh semua pihak. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak untuk kami sebagai calon guru penggerak yang sedang mengendarai modul 3.1, karena Bapak kan lebih pengalaman, tentu lebih senior, ada pesan apa itu? Dalam setiap pemimpin itu memang, apalagi nanti kita menjadi seorang pemimpin, itu pengambilan sikap dalam sebuah kepemimpinan itu memang harus berdasarkan, pertama didasari dengan akar permasalahan dulu, terus kalau bisa memang semua itu tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemikiran, tapi bagaimana berupaya kita menjadikan sebuah tim, sebuah pemahaman yang sama dan menguatkan, dan memang di situ harus sama-sama saling menguatkan dan akan timbul sebuah kekompakan, dan disitulah yang namanya jiwa kepemimpinan yang harus bisa terukur, bisa bagaimana menciptakan kondisi dalam sebuah organisasi ataupun sekolah. Dan pesan saya yaitu yang namanya seorang pemimpin, pertama memang harus mempunyai sifat manajerial, bijak, dan bisa mengayomi semua komponen yang ada di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sekali mengambil waktu Bapak di tengah kesibukan Bapak. Terima kasih sekali dan saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak. Nggih, sonten. Ngapunten ganggu wekdalipun kula saya mengambil waktunya Bapak untuk sedikit bertanya-tanya tentang kondisi di sekolah, terutama kaitannya dengan sebagai pemimpin di sekolah untuk pengambilan keputusan. Nah, itu nanti ada beberapa hal yang bertanya. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau juga bagaimana proses mengidentifikasi ini ternyata dilema etika, misalnya benar ketemu benar atau benar salah, itu kan tentu ada pergulakan seperti itu. Bagaimana Bapak? Terima kasih atas memberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang kami lakukan untuk pemeriksaan suatu masalah, terutama dilema tentang baik akhlak maupun kenakalan putra-putri kita. Yang kebetulan kita saat ini diperkenalkan untuk menjadi kepala sekolah di SMK Yosudarto, dan konon banyak putra-putri kita yang harus kita tangani. Jadi kita mengambil langkah saat ini yang awalnya tidak pernah ada di tiket penyambutan putra-putri kita sekolah, kita awali dari langkah maka kepala sekolah berarti mengambil sikap
datang lebih awal, membentuk tim untuk menyambutkan putra putri kita agar anak-anak kita itu bisa berangkat lebih awal. Satu, yang kedua bisa penertiban baik cara berpakaian sampai dengan bagaimana penampilannya termasuk rambut dan sebagainya. Dengan cara itu ternyata perubahannya luar biasa. Anak merasa diperhatikan, orang tua yang mengantar juga merasa senang, sehingga step by step perubahan semakin cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kali kita adakan pertemuan ya, kami mendatangkan dari kepolisian agar entah dari TNI maupun atau dari Polri itu memberikan arahan agar anak-anak juga tidak mengendalikan tingkah laku anak, agar anak itu lebih hati-hati dalam berkendaraan, tak sampai mematuhi aturan itu. Lalu berikutnya, setiap hari Jumat anak itu kita juga bertahu tentang semacam kultur atau siapa itu diantaranya. Tentunya dalam proses Bapak membuat inovasi tersebut tentunya ada yang bertentangan mungkin ya Pak, dengan pihak maupun guru, dengan siswa, itu bagaimana kira-kira dari Bapak mensikapi hal tersebut? Untuk anak itu pertama ya memang banyak yang memberontak masalahnya, tapi setelah kita beri arahan juga akhirnya menyadari bahwa itu memang kepentingan dia pribadi, terutama juga menaati aturan sekolah. Bapak itu guru yang biasanya berangkat siang, nah sekarang sudah mulai untuk berani mengambil sikap untuk datang lebih awal, karena ya sudah kita beri contoh dulu teladan kita bahwa kita datang lebih awal, sehingga mungkin jam 6.10, 6.15 paling lepas setengah 7 kepala sekolah berada di lokasi di sekolah. Lalu terkait dalam prosesnya kan pasti Bapak pernah dalam selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu pernah menghadapi kasus yang mungkin berat sekali sehingga membutuhkan berbagai macam hal yang perlu akan waktu untuk memutuskan. Nah itu bagaimana proses terus bagaimana prosesnya yang sampai Bapak menghasilkan keputusan itu? Betul kan, menghadapi kenakalan anak-anak yang sudah hampir terperosok pada pergaulan, gurunya geng atau komunitas tertentu yang mengatasnamakan komunitas ya sudah sudah sampai terpantau di kepolisian. Kemarin kita tangani, orang tuanya kita panggil, lalu kita buat kesepakatan surat pernyataan di atas meterai agar anak tersebut tidak mengulang kembali, dan kita beri arahan kemudian bahwa hari ini nanti kalau sampai kenakalan itu sudah masuk dalam catatan kepolisian, suatu saat akan bisa minta SKSK pasti akan diajarkan. Itu untuk ke depan pasti ada proses pertimbangan bersama teman guru dan orang tua ya Pak? bahkan komite pernah sekali diajak juga supaya mereka mengetahui dan ikut mengendalikan, terutama dalam forum atau pertemuan orang. Artinya kepala sekolah mendapatkan pertimbangan untuk banyak mendapatkan sudut pandang dalam proses memutuskan. Baru kita simpulkan, kita putuskan yang terbaik bagi anak maupun dari sekolah, terutama juga orang tua. Selalu selama ini apa yang efektif di sekolah Bapak terkait dengan pengambilan keputusan? Apakah dari proses pengambilan keputusan, apakah mufakatnya berjalan dengan bagus, kemudian bagaimana kerjasamanya juga efektif seperti itu? Amin. Orang tua. Amin. Yang jelas sekarang berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru tanpa komando sudah berjalan. Berarti Sehingga, betul.
termasuk orang tua pun juga mendukung sekali. Bahkan kalau bisa malah anak-anaknya suruh potong seperti kepala sekolahnya. Oh, Dulu contoh dulu ya Pak ya. Ya, itu enggak. Sehingga kalau datang kepala sekolah atau datang guru BK ini nanti ada guru yang datang pun hanya meletakkan tas di meja. Kalau dia keluar ada berbaris sampai 15 guru ya sudah salaman semua anak itu di situ. Jadi saling mengingatkan. Itulah tanpa diperintah sekarang sudah jalan. Yang penting memang harus kita suri teladan. Lalu selama ini tantangan apa yang Bapak hadapi selama pengambilan keputusan itu Pak? Dalam proses pengambilan keputusan ini tantangannya apa saja Pak? Sementara ini kok saya merasa belum ada tantangan karena semuanya pada mengikuti. Bahkan masyarakat luar pun sudah menilai bahwa kemajuan perubahannya cukup Signifikan. Termasuk sekolahnya. Siapa tahu perubahannya luar biasa, baik maupun fisiknya maupun pelayanan. Kemudian faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Terutama kekompakan Kekompakan. teman-teman guru, terus dukungan dari wali murid dan komite. Anak juga mudah diarahkan. Sehingga anak sekarang